Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan laba dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Herdianti dengan NIM 190599039, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Berikut adalah contoh soal mengenai skedul anggaran dari perencanaan laba. Diketahui, minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Yang diminta dalam soal tersebut yaitu susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan, yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Untuk jawaban nomor 1 yaitu mengenai anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. Dan berikut adalah anggaran penjualan yang telah disusun. Untuk mendapatkan anggaran per tahun, maka diharuskan untuk menentukan total penjualannya terlebih dahulu. Cara mencarinya yaitu anggaran penjualan per unit dikali dengan harga penjualan per unit. Maka barulah ketemu hasil dari total penjualan per kuartalnya. Sebagai contoh, pada penjualan kuartal pertama, anggaran penjualan per unit yaitu 40.000 dikali dengan harga jual per unit yaitu $8. Barulah ketemu hasil dari total penjualannya yaitu $320.000. Begitu juga dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk mendapatkan anggaran penjualan per tahunnya, maka semua anggaran dari kuartal 1 sampai 4 dijumlahkan terlebih dahulu. Dan hasil penjumlahannya adalah $250.000. Lalu dikalikan dengan $8, barulah ketemu total penjualan per tahunnya, yaitu $2 juta. Setelah selesai menyusun anggaran penjualannya, lalu dilanjutkan dengan membuat skedul perkiraan penerimaan kas. Berikut susunannya. Di kolom pertama yaitu piutang usaha atau saldo awal sebesar $65.000. Total penerimaan kas pada penjualan kuartal 1 diperoleh dari saldo awal $65.000 dan penjualan kuartal pertama yaitu 244 dari hasil total penjualan dikali dengan total pembayaran sebesar 75%. Jadi total penerimaan kas pada kuartal pertama adalah $305.000. Untuk di kuartil 2 didapat dari penjualan pertama sebesar $80.000 dari 25% sisa pembayaran yang belum dibayar pada kuartal pertama. Penjualan kuartal kedua hasilnya $360.000, yaitu jumlah persen dari total penjualan, dan total penerimaannya yaitu sebesar $440.000. Kuartal ketiga total penerimaannya yaitu sebesar $720.000 dan kuartal keempat totalnya yaitu $500.000. Dan untuk total penerimaan per tahunnya yaitu sebesar $1.965.000. Berikutnya yaitu jawaban nomor 2 mengenai anggaran produksi. Berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Untuk mendapatkan anggaran produksi, maka yang harus dilakukan yaitu anggaran penjualan per unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, ketemulah total kebutuhan. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi, dan ketemulah produksi yang dibutuhkan. Contohnya pada anggaran penjualan pertama, 40.000 ditambah dengan 18.000, dapatlah total kebutuhan sebesar 58.000, lalu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebesar 12.000. Dapatlah total produksi yang dibutuhkan yaitu sebesar
46.000. Begitupun dengan kuartal 2, 3, dan 4. Dan kuartal tahunan, begitupun juga dengan kuartal tahun ketiga yaitu 1 dan 2. Lanjut ke jawaban nomor 3 mengenai anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan. Pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya yaitu produksi yang diperlukan per unit dikali dengan bahan baku yang diperlukan per unit dalam bentuk pon dapatlah produksi. Lalu ditambah dengan persediaan awal bahan baku dapatlah total kebutuhannya. Lalu dikurangi dengan persediaan awal bahan baku dapatlah hasil bahan yang dibeli. Hasil ini dikalikan dengan biaya mentah per pon, barulah hasilnya didapat biaya bahan mentah yang akan dibeli. Contoh dalam kuartal tahun kedua yang pertama yaitu 46.000 untuk produksi yang diperlukan per unit dikali 5 hasilnya 230.000, kemudian ditambah 36.000 dapatlah total kebutuhan sebesar 266.000, lalu dikurangi 23.000 dapatlah bahan baku yang dibeli sebesar 243.000 dikali $0,80 dapatlah biaya bahan mentah yang akan dibeli sebesar $194.400 untuk kuartal pertama. Kuartal kedua hasilnya yaitu $293.000. Kuartal ketiga yaitu hasilnya $328.400. Kuartal keempat hasilnya yaitu $230.800. Untuk kuartal per tahun hasilnya yaitu $1.046.800 dan kuartal tahun ketiga yang pertama yaitu sebesar $365.000. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Untuk kuartal tahun kedua yang pertama diisi dengan utang usaha atau saldo awal sebesar $81.500. Pembelian kuartal pertama yaitu sebesar $116.460. Didapat dari 60% dari total pembeliannya, sedangkan 40%-nya akan dibayar di kuartal berikutnya. Begitu juga dengan kuartal selanjutnya. Total pengeluaran kas kuartal tahun kedua yang pertama yaitu sebesar $198.140. Yang kedua yaitu sebesar $253.680. Yang ketiga yaitu sebesar $314.320. Yang keempat yaitu sebesar $269.840. Jadi total pengeluaran kas di tahun kedua yaitu sebesar $1.035.980. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.